Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi terkait menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari dalam pembelajaran kali ini adalah 3.12, yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada surat pribadi dan surat dinas. Materi pertama adalah struktur surat pribadi. Silakan anak-anak perhatikan contoh surat pribadi yang Ibu berikan dalam slide. Di sana sudah disertai dengan keterangan strukturnya. Yang pertama, struktur surat pribadi ada alamat dan tanggal surat. Di sana tertera Malang 29 November 2015. Itu adalah tempat dan waktu saat surat tersebut ditulis oleh si pengirim. Yang kedua ada salam pembuka, lalu kalimat pembuka atau paragraf pembuka, kemudian isi surat, lalu ada penutup surat atau paragraf penutup, kemudian salam akhir atau salam penutup, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan si pengirim surat. Berikutnya adalah struktur surat dinas. Struktur surat dinas berbeda dengan struktur surat pribadi. Karena surat dinas dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga resmi, maka pada bagian atas surat itu dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat yang berisi logo lembaga, nama lembaga, dan alamat lembaga. Di bawahnya terdapat nomor surat, tanggal surat, jumlah lampiran, dan perihal yang berisi inti atau tujuan surat. Selanjutnya ada alamat tujuan, yaitu kemana surat tersebut akan dikirimkan. Lalu ada salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat tersebut dan dilengkapi dengan cap atau stempel dari instansi atau lembaga tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita akan coba membandingkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas. Dalam tabel tersebut sudah terdapat beberapa unsur surat, diantaranya ada kop surat atau kepala surat, kemudian tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal atau hal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tembusan. Nah, dalam surat dinas, semua unsur tersebut terdapat dalam surat dinas. Sedangkan dalam surat pribadi, itu kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, dan tembusan itu tidak terdapat dalam surat pribadi. Berikutnya kita akan menelaah pasangan unsur dan alasan penulisannya. Unsur surat yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Nah, mengapa dalam menulis surat kita perlu mencantumkan tempat dan tanggal penulisannya? Itu bertujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Yang kedua, salam pembuka bertujuan untuk menyapa pembaca surat. Yang ketiga, kalimat pembuka atau paragraf pertama berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memerhatikan hal pokok atau inti surat. Berikutnya, isi surat agar pembaca tahu maksud utama pengirim surat. Selanjutnya, penutup surat mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Berikutnya, salam penutup untuk menutup pembicaraan dalam surat. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan si penulis agar pembaca tahu siapa yang menulis surat tersebut. Berikutnya adalah penggunaan bahasa dalam surat.
Nah, penggunaan bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas tentu berbeda. Dalam surat pribadi, bahasa dalam surat pribadi tidak formal tapi santun. Kemudian pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berisi kata emotif dan ekspresif. Lalu pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sedangkan dalam surat dinas, pilihan kata sapaannya bersifat formal dan bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku dan bahasa resmi. Materi berikutnya adalah menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Dalam sebuah surat, terkadang kita menemukan adanya kesalahan penulisan baik dari segi kata, kalimat, ejaan, maupun tanda baca. Dalam slide sudah Ibu tampilkan beberapa contoh kesalahan dalam surat, baik itu dari segi penulisan alamat, penanggalan surat, perihal, kemudian lampiran, alamat tujuan, isi surat, dan penutup surat. Dalam tabel tersebut sudah dilengkapi dengan alasan mengapa itu salah dan juga langsung dengan perbaikannya. Berikutnya kita akan membandingkan surat pribadi dan surat dinas dari berbagai unsur. Yang pertama dari unsur kebahasaannya, pada surat pribadi bahasa yang digunakan tidak baku tetapi tetap sopan. Sedangkan dalam surat dinas bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Sedangkan dari segi penulis atau pengirim surat, dalam surat pribadi ditulis perseorangan atas nama pribadi dan ditujukan kepada orang lain atau suatu lembaga. Sedangkan surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain atau perorangan. Yang ketiga, dari segi isi surat, dalam surat pribadi itu berisi masalah atau kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas itu menyangkut kepentingan resmi atau persoalan kedinasan. Yang keempat, mengenai nama dan tanda tangan. Dalam surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan dalam surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat tersebut. Dari segi struktur surat, dalam surat pribadi itu terdapat alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis. Sedangkan dalam surat dinas itu terdapat kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis, orang yang memperkuat surat. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu terkait menelaah struktur dan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Ibu harap anak-anak dapat menggali informasi lebih banyak lagi mengenai surat pribadi dan surat dinas dari berbagai sumber. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.